Kristen yang yakin merasa dirinya Kristen dan sudah lahir baru, atau Anda merasa pengen lahir baru, berdiakonia dan bermarturia dengan kencang ya. Gunakan momen ini ya untuk sekeras-kerasnya berdiakonia dan bermarturia. Ya, oke Pak Stephen Oli, silakan. Iya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Shalom Pak Paul dan shalom teman-teman seiman semuanya, dan shalom juga buat teman-teman tidak seiman. Tadi saya udah ngikutin pembicaraannya, diskusinya. Saya sebenarnya miris ya melihat bagaimana logika dari teman-teman kita dari agama sebelah itu tidak berjalan Pak ya. Tadi kan ada kasus Pak ya, ada kasus yang tadi Bapak dari Berita DW tadi itu tentang rumah ibadah yang diserbu oleh 1.000 orang tadi Pak ya, yang akan diserbu oleh 1.000 orang. Ini kan logikanya sebenarnya kalau di negara barat itu udah ditindak, mau berapapun jumlahnya udah ditindak. Oh iya. Iya Pak ya. Benar. Tapi itu hate speech, itulah namanya hate action. Nggak boleh tuh. Iya. Mukul anjing aja di penjara. Mukul anjing aja di penjara, bener. Oh, apalagi yang begituan. Yahya Waloni sengaja matiin anjing. Inilah yang sangat disayangkan dari kelemahan. Saya bukan mau menyudutkan aparat kita ya, tapi memang pada kenyataannya seperti itu. Inilah yang sangat disayangkan. Kenapa sebuah negara yang besar dengan aparat yang kuat bisa kalah oleh desakan tuntutan dari massa dari agama sebelah begitu Pak. Tapi saya salut, ini pernah terjadi juga di Gereja Katolik Tanjung Pinang kalau tidak salah. Ini disuarakan oleh lai saya Birgaldo Sinaga. Iya. Jadi berita ini viral karena suatu postingan dari ada satu orang lah kita bilang dari teman kita Katolik. Nah, dia memposting foto-fotonya. Jadi gereja Katolik ini katanya sudah sangat tua Pak. Ini sudah ada dari zaman dahulu. Nah, tapi gara-gara gereja Katolik ini mau renovasi bangunannya, ini seakan-akan ditentang oleh umat mayoritas di sana. Dan disinilah ketika berita itu viral, peran Birgaldo Sinaga menyuarakannya. Dan apa yang dia suarakan itu ternyata diviralkan juga oleh teman-teman seiman kita yang ada di Indonesia. Ini berfungsi Pak. Sampai suara ini didengar oleh Pak Presiden kita sendiri. Coba. Jadi saya agak miris juga kalau ada teman-teman seiman kita yang dari Kristen, mereka menyudutkan Bapak Paul, tapi tidak berani bersuara untuk gereja-gereja yang akan ditutup gitu Pak, atau yang diserbu atau yang tidak disetujui oleh umat mayoritas. Inilah yang sangat disayangkan. Seakan-akan gereja-gereja di Indonesia ini itu egois dengan gerejanya masing-masing begitu Pak. Ya kan Pak? Jadi mereka punya sangat penuh dengan roh ketakutan gitu Pak. Jadi seakan-akan ketika satu gereja di Tanjung Pinang ini dituntut untuk ditutup atau mau diserbu, gereja yang lain nggak mau menyuarakannya Pak. Tidak mau menyuarakan atau memposting. Ya begitulah. Kalau kita umpamakan begitu. Nah, makanya sangat disayangkan ketika ada hamba-hamba Tuhan yang sangat menyudutkan Bapak dan menyebutkan Bapak anak iblis gitu kan. Seakan-akan ini membuat Bapak ini adalah sebagai tokoh antagonisnya gitu Pak. Nah, padahal yang Bapak suarakan di Zoom ini kan, di video-video YouTube Bapak adalah suara dari minoritas. Apa salah kita mengkritik pemerintah? Apa salah kita memprotes suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang? Apa salah kita melihat kenyataan yang ada di Indonesia tapi aparatnya tidak bekerja dengan baik? Kita kan nggak salah.
Dan begitu juga ketika nanti ada dari umat Islam yang berada di tempat mayoritas Kristen, seperti yang terjadi di Sulawesi Utara, inilah yang saya bilang kalau Kristen di Indonesia itu belum dewasa seperti di Barat. Itu kan terjadi di ini Pak, di Sulawesi Utara. Yang kemarin dikirain masjid, padahal itu adalah musola. Benar kan Pak? Itu terjadi. Inilah yang saya sayangkan. Kita jangan membalas perbuatan mereka yang merusak rumah ibadah kita, terus kita membalasnya dengan merusak musola mereka yang berada di tempat kita yang mayoritas. Inilah yang saya bilang. Yang ditoli-toli itu, loh Pak, yang ditoli-toli itu sebenarnya rumah, tapi biasa rumah biasa, tapi biasa buat kumpul, buat sembahyang. Jadi bukan musola juga sebenarnya. Itu benar-benar itu Pak. Ngeri ya itu ya. Cuman memang teman-teman juga benar tadi, saya juga nggak setuju ya teman-teman terus melarang terus bikin rusak begitu juga nggak boleh juga. Iya, ya itulah maksud saya Pak. Kan ketika kemarin Bapak berbicara dengan Bapak Agustan, dia ngebalikin lagi omongan Bapak seperti itu di daerah NTT seperti itu. Saya tantang sekarang. Saya tantang umat mayoritas. Kita tegakkan Pancasila seadil-adilnya, baik itu di daerah mayoritas maupun di daerah minoritas. Sama rata. Berani tidak? Tapi di NTT boleh loh Pak. Saya kan lama di NTT ya. Makanya dia bilang NTT ke Sumba kemana? Saya ini dari Sabang sampai Merauke saya sudah pernah pergi. Di Palembang saya pernah tinggal 2 tahun. Di NTT, Bali, NTT itu saya kurang lebih 3 tahun. Saya ini udah muter-muter keliling Indonesia. Jadi waktu dia cerita apa saja, bullshit semua yang dia ngomong, ya itu. Dan Agustan itu dulu orang baik loh Pak. Setelah jadi Islam dia jadi brengsek loh, jadi biadab begitu loh. Agustan itu dulu orang baik. Waktu dia di Lombok, seniornya dia di GPPS itu sampai sering ngirimin dia duit. Tapi kan duit pribadi, jadi terbatas kan. Nah, si Agustan ini kepahitan karena dia kan lulus dari SE, belum lulus sebenarnya. Dia nggak mau jadi pengerja, dia nggak mau jadi full timer, dia maunya langsung jadi pendeta, langsung bikin gereja sendiri. Ya nggak bisa di GPPS aturannya harus jadi pengerja dulu, merendahkan diri dulu, ngosek WC dulu. Memang aturannya begitu kalau di GPPS. Aturannya memang begitu, harus rendah dulu. Nah dia nggak mau, kepahitan, nggak ada yang support, dia kepahitan. Nah, dia mau langgar aturan gereja kan. Nah tapi dia tadinya tulus begitu kan, tapi begitu dia kesombongannya kena, egonya kena, dia ngomel-ngomel kepahitan, ya akhirnya kan orang jauhin dia kan. Nah salahnya di GPPS menurut saya juga harusnya begitu dibina, ditanyain, diarahkan. Tetapi waktu itu kan ditinggal Agustan waktu itu akhirnya kan, karena mungkin capek juga ngurusin ini orang satu yang diurus juga banyak. Nah seniornya itu adalah teman-teman saya juga, dia cerita sama saya tentang si Agustan. Herannya dia sekarang berani, dia tak tunjukkan ya waktu mau penggal Paul darahnya halal, dia sambil memprovokasi orang-orang itu, teman-temannya sampai heran loh. Wah ini kayaknya bukan Agustan yang dulu nih, beda banget, dia bilang begitu. Agustan dulu orangnya baik banget. Nah itu lawan. Hani Christian juga sama. Hani Christian juga sama. Iya, Hani Christian juga sama. Hani Christian dulu sampai itu ya, sampai teman-temannya itu sampai bingung. Masa sampai gitu? Halal darahnya Paul. Tak tunjukkan itu ya, yang ininya. Dia sampai nggak percaya. Hani Christian nggak begini, orangnya baik sekali Hani Christian. Heran ya, ini para mualaf-mualaf begitu jadi Islam itu langsung jadi biadab semua ya. Lanjut. Ya Pak. Lanjut Pak Stefanoli. Ya. Kan ada Jadi begini Pak. Kalau kita udah ninggalin Yesus, akan dimasuki oleh 7 roh jahat. Roh yang lebih jahat. Satu aja kita nggak sanggup, apalagi 7. Ya kan? Serem jadi ya? jangan tinggalin Kristus. Jadi kalau orang ninggalin Yesus, itu akan dimasuki oleh 7 roh jahat. Silakan cari ayatnya di Alkitab. 7 yang lebih jahat lagi, iya. Mengikuti roh-roh. Jadi susah, satu aja kita nggak bisa lawan, apalagi 7. Itu tadi ya. Lanjut Pak Stefanoli. Iya Pak. Terus ada keluhan saya tadi kan Bapak bilang marturia dan diakonia. Tapi susah Pak di negara mayoritas ini. Terkadang kalau misalnya kita niat tulus memberi, dikirain kristenisasi gitu, Pak. Iya. Bingung ya? Bingung, Pak. Ya, tapi seperti yang Bapak bilang tadi, kita nggak boleh membawa atribut, embel-embel atribut lah, atribut gereja. Yang penting kita memberikan ikhlas ya, soal nanti dia dijamah oleh Tuhan, ya kita doakan gitu, Pak. Nah, terus apalagi di Indonesia ini emang aneh, Pak. Apalagi kalau di daerah Jawa Barat lah, pernah
terjadi kasus ya persekusi walaupun bukan fisik tapi secara mental kena gitu, Pak. Kita sudah tidak bisa kita ada terjadi di beberapa gereja tidak dilarang ibadah, mau diibadah di rumah, katanya ibadah di rumah juga tidak izin gitu, Pak. Yang ibadah di rumah juga dibubarkan. Terus ibadah di mana dong gitu kan? Itulah terkadang ketidakadilan itu masih terjadi di Indonesia. Padahal kita ibadah dan tidak mengganggu gitu, Pak. Makanya, saya aneh lah melihat Indonesia sekarang logikanya terbalik, Pak. Nah, terus selanjutnya Pak, saya mau bahas tentang Master Deddy Corbuzier, Pak. Baru posting, Pak. Ini kayaknya mau nyindir Bapak nih, gitu kan. Terus dia bilang, after Paul Zhang dan Yahya Waloni, we are still Indonesia Pancasila gitu, Pak. Ini sebenarnya logika Master Deddy Corbuzier ini berjalan nggak sih? Yang kita tuntut itu bukan kamu datang ke gereja terus kamu menunjukkan seolah-olah kamu toleransi dan kamu berpuisi seperti yang dilakukan Gus Miftah. Bukan seperti itu ya, walaupun seperti itu saya ucapkan terima kasih lah kepada Gus Miftah. Tapi yang kita tuntut itu adalah soal keadilan. Kalau orang hanya berkata-kata yang positif, saya juga bisa gitu. Tapi pada kenyataannya ini tidak bisa kita singkirkan gitu dari mata kita, dari penglihatan kita apa yang terjadi di beberapa daerah. Begitu, Pak. Saya pikir logika yang katanya Master Deddy Corbuzier ini yang pemikirannya kalau saya bilang, Pak ya, dia belum mualaf. Kalau saya bilang dia masih berpikiran liberal. Pikirannya sangat liberal malah. Deddy Corbuzier itu memang jadi mualaf buat cari duit, Pak. Memang otaknya beda jauh. Memang duit ya nggak beda-beda jauh lah. Si engkau satu itu memang otaknya duit. Mualaf uang. Nah, makanya nanti judulnya ini selain tak kasih tahu itu makar, juga saya mau tunjukkan saya tunggu Gus Miftah sama Deddy Corbuzier selfie di GKI Yasmin. Nah, itu saya setuju. Kalau diserukan ya, kalau kan dibikin memenya dong. Ditunggu Deddy Corbuzier sama Gus Miftah selfie di GKI Yasmin. Nah, ditunggu gitu ya. Sama di podcastnya Deddy juga. Aduh, ini mah kalau waktu kasus Bapak Paul Zhang dia berani menyebutkan nama Bapak Paul Zhang. Tetapi ketika ada kasus, Pak, yang katanya ada Ustadz, kalau ada anjing saya tabrak katanya, Pak. Tapi nggak disebutin namanya, Pak. Nggak berani, negaranya Ali lah. Itu makanya. Nggak berani lah, budungnya kecil kok. Yang katanya ototnya besar. Otot besar itu kebanyakan steroid, budungnya kecil loh, Pak. Oh gitu, Pak. Serius, saya kan dulu fitness, Pak. Terus saya ditawar di steroid, saya nggak mau. Dikasih tahu efeknya apa, nanti burungmu kecil sedikit, dia bilang. Apalagi dia segede gitu, burungnya kecil banyak. Serius, orang pakai steroid itu burungnya kecil loh, kecil. Serius, makanya dulu saya nggak mau pakai steroid. Aduh, ya ini, Pak. Terakhir, Pak. Terakhir, Pak. Terkadang kalau orang dari agama sebelah ini mau debat dengan kita, mereka itu seakan-akan melecehkan kita. Wah, dari mana kamu tahu itu ayatnya? Emang kamu tahu bahasa Arab gitu kan? Emang kalian doang yang tahu bahasa Arab? Di Indonesia juga ada namanya Pak Bambang Nursena. Tuh, tantang tuh. Adu debat tuh Pak Bambang Nursena. Dia bisa ngulitin semua apa yang ada di kitab kamu, di hadis-hadis kamu, apa isinya, itu udah diungkapin semua sama Christian Prince. Tuh tantang tuh kalau saya bilang gitu. Nah, jadi sekian Pak. Sekian dulu Pak dari saya, Pak. Terima kasih Pak Paul. Luar biasa Pak Stephen Holly. Pak Paul. Iya, tolong Pak. Yang Eropa itu dikasih co-host, Pak, yang itu yang sudah. kata-kata jorok itu kayaknya nggak mata dan banyak rekan-rekan kita nggak bisa masuk itu di situ. Ya kan udah terlalu langsung pokoknya yang ngomong-ngomong jorok langsung diinin aja ya. Dikeluarin aja, keluarin. Dan teman-teman Eropa minta bantuannya tadi ya. Ya. Oke, ini kita lanjut dulu ya. Yang satu yang nggak pakai ini ya. Tapi ini ada Pak Paul Dere nih. Pak Paul Dere, silakan Pak Paul Dere. Oh, ini Yesus Kristus dulu nih. Pak Yesus dulu satu ya.
Rafli itu keluarin aja, ada rekan mau masuk lagi tuh. Rafli mana Rafli? Ada tuh. Ya, Pak Paul Dere silakan. Pak Yesus, Pak Yesus. Silakan Pak Yesus. Ya, Swastiastu, Pastor. Ya. Muhammad Rafli itu. Ya. Saya langsung saja dengan pertanyaan seputar firman Tuhan ya, Pastor. Boleh. Mengapa dalam kitab Wahyu 7 ayat 5 sampai 8 suku Dan juga suku Efraim tidak masuk dalam jumlah suku yang dimeteraikan, Pastor? Ya. Padahal dari ke-12 suku Israel. Terima kasih. Ya, itu yang suku Dan itu waktu itu jahatnya minta ampun. Sampai waktu itu sampai waktu itu dikutuk lah sampai jadi dan suku Efraim juga. Jadi dua suku ini memang suku-suku Israel yang tidak baik. Tetapi waktu itu kan yang digantikan Efraim suku Dan adalah suku yang jahat sekali ya, yang juga banyak berhala di sana sehingga akhirnya diekskludkan dari Israel. Nah kemudian kalau suku Efraim itu namanya kalau nggak salah diganti pakai Yusuf ya, jadi kan Yusuf. Nah satu Yusuf, satu Manasye ya kalau nggak salah ya. Jadi kata Efraim itu memang selalu diidentikan dengan Yusuf. Jadi disubstitusi kalau nggak salah begitu ya. Yang di Wahyu itu sebentar saya cek dulu di Wahyu 7 ayat 5 ya tadi ya. Itu pernah saya jawab ya dulu ya. Cuman waktu itu saya belum bikin satu liputan khusus karena mesti saya hati-hati. Ya, ganti Yusuf ya. Ganti Manasye dan Yusuf itu di ayat 8-nya ganti Yusuf. Karena Efraim itu kalau bilang Efraim, nah bersubstitusi dengan Yusuf itu loh kata Efraim itu. Terus disebut juga Manasye. Nah, suku Dan itu yang berarti yang nggak ada tuh Dan. Dan itu disingkirkan karena jahat sekali dan menyembah berhala, nggak tobat-tobat, intinya begitu deh. Gitu. Jawabannya cuma itu doang ya. Tapi itu memang ada sebenarnya di dalam rabbinik itu ada ini lagi ya, ada panjang lagi ceritanya mengapa suku Dan itu. Nah itu saya waktu itu saya belum nangkep itu ada yang lebih dalam lagi, bukan cuma karena berhala doang, tapi ternyata itu ada masalah ini lagi, masalah di dalam pesyatnya mereka itu wah lebih dalam lagi. Saya waktu itu belajar belum sampai ke sana. Tapi ada pesyatnya lagi, nanti begitu saya sudah ngerti itu nanti saya bikin videonya ya. Cuman sekarang saya nggak mau berasumsi, tapi yang jelas itu sampai situ dulu bahwa suku Dan itu menyembah berhala dan nggak tobat-tobat, intinya gitu. Nah kalau yang Efraim itu diganti kata Yusuf karena Efraim itu bersubstitusi dengan Yusuf. Ayat-ayat itu banyak ya, belum mesti cari lagi karena belum saya bikin videonya khusus. Tapi dulu pernah saya jelaskan sedikit. Nanti saya kalau sudah sampai sana, nanti saya bikinkan video yang lengkap karena itu termasuk di dalam tradisi rabbinik juga. Begitu. Kira-kira gitu ya, Pak Yesus ya. Moga-moga paham. Terus lanjut lagi. Pak, izin dong, ya. izin. Ya, Ahmad Rafi di-kick dulu, Pak. Ahmad Rafi di-kick dulu. Itu pertanyaan. Ya, itu dari waktu itu juga kalau di Zoom ya. Putus-putus suaranya. Sudah di-kick. Sudah. Suaranya putus-putus itu. Memang kalau bahas Wahyu memang lumayan panjang tuh. Panjang, kalian itu panjang ya. Tetapi saya tidak suka tidak suka bermetafora makanya. Saya pernah belajar juga, saya pernah belajar juga. Karena nama 12 itu, karena di Yerusalem baru itu ada 12 gerbang ya, 12 gerbang dan 12 fondasi, ya kan. Nah, itu semua putus-putus Pak Katus. Suara robot. Suara robot putus-putus. Earphone-nya rusak itu. Earphone-nya rusak. Jadi begini, udah jelas belum Pak? Sudah. Nah, jadi di dalam Yerusalem baru itu ada 12 gerbang dan masing-masing gerbang itu bertuliskan 12 suku Israel, ya kan? 12 suku Israel. Dan fondasi Yerusalem juga berdasarkan dan bertuliskan 12 suku Israel. Nah, ini yang memang perlu dibahas karena Wahyu ini sangat complicated ya, juga ya.
mesti teliti juga. Nah, kalau buat saya itu, kalau Paul yang tadi kan sudah diganti ya, kan Yusuf. Nah, ini gantian ngomongnya. Yang saya pelajari sedikit berbeda nih Pak. Yang saya pelajari sedikit berbeda karena memang mereka tidak masuk, artinya masuk ke kerajaan surga. Keturunan Bani mereka itu tidak masuk ke kerajaan surga. Tetapi nama suku itu tertera di pintu-pintu Yerusalem. Seperti itu Pak. Itu yang saya dulu pelajari dan saya ingat. Kalau salah, tolong dikoreksi. Mungkin ini pelajarannya, soalnya pelajaran Wahyu, Daniel dan Wahyu sangat ini ya, sangat high class ya ini. Ya itu kalau saya tetap berhenti di situ dulu. Nanti kalau saya sudah lengkap semua datanya sama pengajaran rabbiniknya, nanti baru saya jelaskan karena ada pembandingnya dan saya tidak setuju dengan penafsiran Wahyu yang serba dimetamforakan ya. Jadi itu nanti kita panjang, tapi kita fokus dulu jawabannya sampai situ dulu, sampai yang di Wahyu 7:5 bahwa dan itu karena melakukan berhala yang luar biasa sekali dan tidak bertobat sehingga tidak dimasukkan. Kalau Efraim itu selalu bersubstitusi dengan Yusuf. Jadi Yusuf itu kadang-kadang disebut dengan Efraim kadang-kadang disebut dengan Yusuf. Di dalam perjanjian lama begitu ininya. Gitu ya. Oke, ini lanjut dulu ya. Ini Pak ini dulu nih, Pak ini dulu. Apa Pak laptop mana nih Pak laptop? Pak laptop kok tiba-tiba bisa dibawa sendiri. Perasaan tadi di atas. Tadi sempat hilang, hadir. Oh, ya, ini habisnya Pak Paul Dere, Pak laptop ya, standby ya. Iya, Pak laptop. Ya, halo, Pak Paul Dere, Amerika, Om Swastiastu. Halo. Ya, good morning Amerika. Good morning, sir. Oke, satu Pak Paul, saya itu selalu tidak mau melupakan 10 Commandments, 10 perintah Tuhan, ya kan? Nah, ini bagaimana Pak Paul? Apakah orang-orang saudara-saudara kita di seberang itu mau nggak melakukan ini? Artinya 10 perintah Tuhan itu kan dasar ya. Mungkin seseorang itu pada saat dia ini mati ya, apakah standar ini dan hukum kasih Yesus itu dipakai untuk ya istilahnya untuk monitor data selama hidup itu loh Pak Paul. Itu aja. Terus kedua Pak Paul, kalau bisa pemerintah itu udahlah jangan memasukkan itu untuk membuat fatwa itu loh Pak Paul. Iya kan? Fatwa itu kayaknya malah memusingkan orang gitu, terutama kalangan mereka sendiri gitu. Kan kasihan ya kan. Ini pemerintah ngeluarin pengumuman begini kayak vaksin ya kan. Tahu-tahu ada fatwa bilang jadi aduh kasihan banget loh Pak Jokowi. Nah, kedua terus itu Bapak. Ketiga itu masalah persiapan pemilu partai itu loh Bapak. Partai-partai ini kayaknya di Indonesia masih primitif banget Bapak. Primitif banget. Kita kan udah belajar ya di mana di Eropa, Amerika, di sini ya kan. Bagaimana itu partai itu begitu menjunjung sportivitas. Artinya ada juga sih. Maksud saya kalau demokrasi itu harus real fair play Pak Paul. Kalau demokrasi itu udah dipakai dengan trik-trik itu udah bukan demokrasi lagi gitu. Justru demokrasi itu bisa dibilang demokrasi kalau pelaksanaannya itu fair play, Pak Paul. Tidak kayak Anies Baswedan gitu kan, ya kan, sampai Ahok itu mesti ya jangan seperti itulah, kira-kira gitu aja, Pak Paul. Jadi tadi kembali ke 10 firman, apakah mereka itu mau menerapkan sistem perintah Tuhan itu dan juga hukum kasih yang akan mengadili semua orang yang akan mati itu loh Pak Paul. Itu aja Pak Paul. Terima kasih ya Pak Paul atas kesempatannya ya Pak Paul. Luar biasa. Oh iya satu lagi Pak Paul. Saya dulu pernah bilang kan ada dua umat kesayangan Tuhan yang dilambangkan. Itu saya udah dapat Pak Paul. Wahyu pasal 11 Pak Paul. Di situ hanya 2 kan bangsa yang menggunakan lambang pohon zaitun Pak Paul. Israel dan Amerika. Dan di situ memang disebutkan ya udahlah pokoknya nggak tahu kapan terjadinya tapi
itu udah ada ditulis gitu loh Pak Paul. Itu aja ya Bos. Thank you ya Bos. Iya, itu yang 2 pohon zaitun itu ini ya, 2 pohon zaitun itu adalah orang yang punya testimoni Jesus Christ, yaitu orang Kristen, dan satu lagi yang mereka punya commandment of God, orang yang punya Torah, yaitu orang Yahudi. Jadi nanti itulah sebabnya Islam itu selalu temanya Islam adalah bunuh Yahudi, bunuh Kristen kan? Iya Pak. Karena antikristus. Dan nanti di akhir zaman orang Yahudi itu akan menerima Yesus Kristus sebagai Mesias mereka. Mesias. Ya, dan itu nanti sudah dibilang Pak Paul. Sudah dinubuatkan. Jadi mereka dibilang semua mata akan meratap Yesus dan mereka akan terima Yesus. Makanya ada yang tersisa waktu dimusnahkan itu tersisa 144.000 orang kudus itu, yang orang Yahudi itu. Nah, itu nanti bersama-sama dengan orang-orang Kristen yang memberitakan Injil, 2 saksi Allah itu. Itulah 2 saksi Allah. Pak Paul kan kemarin PM Benjamin udah keliling, dia memproklamirkan bahwa the Bible, Holy Bible itu akan menjadi pegangan orang Israel nanti. Ya. Itu Perdana Menteri sendiri yang ngomong Pak Paul. Ya. Itu aja ya Bos. Thank you. Ya, luar biasa. Terus berdoa ya, terus berdoa. Ya. Saya tidak percaya dengan replacement teologi karena saya percaya bahwa Torah itu tetap berlaku bagi orang-orang Yahudi, dan bagi kita adalah sebuah nubuatan, dan bagi orang Yahudi adalah berlaku untuk secara fisik. Karena itu kalau kita lihat ya Kisah Rasul 21 waktu Rasul Yakobus menegur Paulus ya. Mereka bilang enggak, intinya dalam perjalanan itu saya tetap mengajarkan Torah buat orang Yahudi. Jadi Torah itu masih tetap ada ya, dan sampai hari ini, dan saya percaya di dalam masa-masa ini dengan makin banyaknya orang-orang Yahudi yang menerima Yesus, dan akan semakin banyak lagi, dan itu nanti puncak-puncaknya nanti terjadi itu tadi, pertobatan besar-besaran di Israel, mereka menerima Yeshua HaMashiach sebagai Adonai mereka, sebagai juru selamat, sebagai Mesias mereka, sebagai Adonai mereka. Haleluya, luar biasa. Haleluya, thank you Bos. Luar biasa. God bless you. Ya, ini tadi lanjut Pak Laptop dulu. Tadi sign out ya Pak Laptop, silakan. Rahayu Swastiastu. Terima kasih Pastor. Haleluya. Luar biasa. Judulnya malam ini luar biasa ya. Ini terlibat makar dan anti Pancasila. Yang kita boleh suarakan juga, ini kan organisasi, bukan negara ya. Kenapa kok menentukan halal makanan di Indonesia semuanya dimui? Kenapa nggak diambil oleh negara? Karena ada biayanya itu. Lebih baik kalau saran kita mungkin biar negara sendiri yang ngelola itu. Karena ada BP POM, ngapain kan kalau ini bukan oleh mereka. Harusnya negara ini mungkin perlu diaudit juga ini sama pemerintah. Mungkin demikian. Terima kasih Pastor. Ini sebentar nih. Ini saya share screen ya. Saya share screen nih, menarik nih. Wait. Benar ya. Nanti kita sambungkan ke itu triliunan ya, MUI itu ya. MUI itu triliunan juga dananya, sertifikasi itu, dan sampai sekarang nggak jelas karena memang untuk membiayai terorisme. Ya, MUI itu dalangnya teroris ya. Hati-hati saudara. Termasuk kemarin dia MUI itu kan komplain Munarman itu ditangkap kan. Iyalah, lawang dalangnya mereka, MUI inilah dalangnya. Aduh. Lihat ini. Terus ini Anwar Abbas sebut asumsi Paulus Sang tidak benar, ya kan? Terus ini ya tulang Ruhut Sitompul. Jangan sara, kata si tulang ini. Jangan sara, tapi beti aja sama si Amina, jangan sara ya. Oke. Nah, ceritanya begini nih. Ruhut Sitompul, politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul menanggapi pernyataan Wakil Ketua Majelis Anwar Abbas yang menilai bahwa Pendeta Joseph Paulus Sang percaya diri tidak bisa ditangkap karena Kapolri Listio Sigit Prabowo beragama Kristen. Ini kan fitnah yang biadab kan? Ini adalah sebuah fitnah yang biadab. Ya. Fitnah, bukan cuma takiya, ini fitnah yang biadab. Ya. Karena dia memang berusaha untuk mempermalukan, untuk membenturkan Kapolri dengan Jokowi. Dia tahu, makanya langsung diangkat kan kasusnya, saya ditekan kan. Nah, tapi dia bodoh, karena ada satu sistem di Polri, bukan masalah Kapolrinya, tapi kabar reskrimnya siapa?
Itu yang mutusin. Kalau Kapolri cuma tinggal tekan doang. Yang penting kabar reskrimnya, bukan Kapolrinya. Ini bodoh banget ini ya si Anwar Abbas ini. Aduh, saya aja tahu yang begituan, maklum bekas maklar kasus, ya kan? Aduh, goblok bener ini ya satu di si MUI ini kan. Iya di mana-mana apa Kapolresnya? Kapolres mah gini aja, yang penting kanitnya, yang penting kasatnya, bukan Kapolresnya. Kapolresnya mah setahun sekali ganti. Yang penting kasatnya sama kanitnya. Gimana sih ini Anwar Abbas ini bego banget. Kalau si Ruhut pinter dia, pengacara dia kan. Tapi ini fitnah biadab. Omongan itu adalah omongan fitnah biadab ya. Memang itu tujuannya adalah untuk menggulingkan Jokowi sebetulnya. Makanya saya bilang ini tujuannya buat menggulingkan Jokowi. Tapi kan sekarang kebongkar semua kan, langsung cepet-cepetan. Ruhut mengatakan Kapolri tetap akan mengedepankan penerapan hukum yang bijaksana bagi siapapun. Iya, dia bilang mulutmu harimau, jangan kaitan dengan Bapak Kapolri. Ya. Sebelumnya Anwar Abbas mengomentari kontroversi Joseph Olsang, dia menyebut Olsang dan seterusnya dah ya. Joseph Olsang dalam videonya membawa-bawa agama yang dianut Kapolri. Saya bilang ini Kapolrinya Kristen, ini tujuannya adalah untuk membenturkan. Dan di video-video selanjutnya pun saya selalu bolak-balik bilang kalau Kapolri Kristen itu malah lebih disiplin, mereka lebih kejar, lebih keras karena untuk membuktikan bahwa tidak ada diskriminasi. Ya, tapi inilah fitnah biadab itu tadi, ya kan? Sampai sekarang aja TV One aja nggak muat klarifikasinya saya. Yang muat klarifikasinya saya cuma Jawa Pos doang. Ya kan, klarifikasi itu nggak dimuat. Sama si Metro TV aja nggak muat, ya kan, nggak dimuat klarifikasinya saya loh. Itulah dia. Nah lihat nih, Tengku Zul diberi tugas gulingkan Jokowi, dibiayai oleh Cendana. Neng ing eng, wah ini udah jelas ini. Ini sudah jelas ini. Ini jelas penista agama harus dipenjara ini, makar nih. Ini kan biangnya MUI juga nih. Ya kan, ini adalah tengu yang menyelimpeti burung MUI. Pendek kotak. Iya, aduh, hati-hati ya. Ini teman-teman, ini saya 5 menit lagi harus selesai. Jadi ini minta maaf sekali karena saya mengajar nih. Sorry, ya benar 5 menit lagi kan jam 16 kan? Saya jam 16 harus selesai, jam 9 Jakarta saya mengajar ini. Jadi saudara-saudaraku, kita sekarang sudah bongkar semuanya yang dilakukan oleh mereka, bahwa ternyata ini ya, ini semua saling melindungi, yang sama-sama duitnya dapat sih. Ya, tapi ini sudah jelas ya, sudah A1 semua, bahwa MUI memang makar dan anti Pancasila. Jadi hati-hati saudaraku, karena gerakan MUI yang dibilang monster, makhluk nggak jelas, makhluk jadi-jadian oleh Gusmus ini, bahwa MUI ini memang sarang para khalifah, para khilafah, sarang para khalifate. Ya, MUI ini adalah sarang anti Pancasila yang harus di-PKI-kan, dipenjarakan semuanya, termasuk wapresnya. Sekian. Dan terima kasih. Kita sedikit, Bro. Boleh? Silakan Pak Andreas sekalian tutupi dalam doa dan selalu berdoa untuk Indonesia. Ya, semua mau bagi firman Tuhan. Berciklis ada hubungannya dengan yang dibilangin Agustan kemarin, halal darahnya Bro untuk bisa bunuh. Di Yohanes 8 ayat 44 ya, saya bacakan ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, terus di ayat Matius itu disebut di Timotius 4, 1 Timotius 4, ayat yang ke-1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ya, jadi kalau memang Agus ingin membunuh, halal darahnya itu bapaknya itu setan gitu ya. Jadi yang roh yang disembah itu setan, pembunuh. Gitu. Karena hanya iblis yang bapak segala pembunuh. Jadi dia harus sadar gitu. Terus pada hari-hari terakhir banyak orang menjadi murtad.
Dari murtad di sini yang orang dulunya Kristen pindah ke ajaran lain, mengikuti roh-roh penyesat, roh-roh setan. Nah, iblis itu ya setan, bapaknya pembunuh. Jadi jelas di situ. Agus, saya juga ingin bilang kamu tuh sedang menyembah setan dan di dalam dirimu tuh dikuasai oleh roh iblis karena kamu ada keinginan membunuh. Itu yang saya bisa bilang pada kamu. Sadar kamu ya. Kasihan ya, itu dulu orang baik bener. Katanya itu orang baik bener loh. Makanya orang yang tuh istrinya. Orang yang murtad dari Kristen itu biasanya senangnya tuh menghujat, tidak berkata kebenaran. Terus kita ada lagi doakan sekalian ya. Kita nanti sekalian sebut nama Agustan ya, supaya Agustan diberi kelembutan. Semoga masih ada kasih karunia buat Agustan. Satu lagi ayat. Ya, di Matius 5 ayat 28. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Waktu David kan buat orang sebelah atau buat orang Muslim itu seorang nabi juga ya. Waktu dia mengambil istrinya Uria tuh, Bathsheba, Tuhan juga marah ya. Tuhan nggak suka juga ya. Marah itu. Karena tunjuk itu mukanya tuh sama Nabi Nathan tuh. Persis seperti saya menunjuk itu kan mukanya. Cabul. Berbuat cabul. Kalau kita orang Kristen berpegang kepada firman dan percaya, bila kita mengatakan kebenaran bahwa seorang nabi yang kawin berbuat cabul, apakah kita menista? Bukan, kita mengatakan kebenaran. Berbeda sama Waloni yang mengatakan sesuatu yang tidak ada di Alkitab, di kitabnya mereka. Nah, itu menista. Nah, kalau kalian ingin menghukum, jangan atau menyatakan itu orang harus dihukum. Ya, hukumlah Alkitab. Penjarakan Alkitab. Bisa nggak kalian? Nggak bisa. Karena memang itulah yang kita imani. Kalau kita ngomong itu ya bukan berarti kita menistakan. Karena disebutkan. Janganlah kamu memandang perempuan serta menginginkannya. Karena kamu sudah berzinah. Itu firman Tuhan ya. Di Matius 5 ayat 28. Itu aja bro. Haleluya. Ya, silakan tutup di dalam doa. Berdoa buat ini ya. Buat Agustan. Jangan lupa berdoa untuk Indonesia agar pemerintahan ini siapapun ini bisa diberkati dan kabinetnya udah mulai baru juga diberkati terus. Oke, silakan Pak Andreas. Oke. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus, nama yang ajaib. Kami bersatu di dalam nama Yesus di sini berdoa memberkati bangsa Indonesia, berdoa melepaskan kuasa roh berani. Berdoa buat pemimpin-pemimpin, terutama buat Pak Jokowi. Tuhan, kau berkati, kau beri Pak Jokowi hikmat, marifah dari Engkau, dari kuasa alam semesta. Di dalam nama Yesus kami memberkati Pak Jokowi, serta kabinet-kabinetnya, supaya mata Tuhan juga mencari orang-orang benar di Indonesia. Dan Tuhan kami memberkati, juga kami berdoa Tuhan, biar kebenaran dinyatakan di Indonesia, Tuhan Yesus, biar kuasa darah Yesus juga mengalir menutup bungkus pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan melindunginya Tuhan. Terutama kami berdoa juga buat polisi-polisi dan aparat-aparat militer di Indonesia. Kau lepaskan kuasa keberanian dalam nama Yesus, kami melepaskan kuasa keberanian dan keadilan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang menyatakan kebenaran Tuhan. Kami berdoa memberkati seluruh aparat pemerintah dan militer di Indonesia. Dan memberkati bangsa Indonesia dan melepaskan kuasa berkat buat bangsa dan tanah air kami Indonesia yang kami cintai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tidak lupa kami berdoa buat Agustan yang sudah meninggalkan Engkau Tuhan. Aku berdoa kami memberkati Agustan. Kami memberkati Agustan dengan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Buka mata hatinya, berikan dia roh hikmat dan buka mata hati dia Tuhan. Roh Kudus ambil alih kembali Tuhan, anak yang hilang ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami memberkati Agustan di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, saudara yang ada di live YouTube, di live Zoom, ya, apapun agamamu, aliranmu, hanya bila engkau percaya saja, maka engkau akan menerima berkat ini. Yebareka Adonai wa Yesus mereka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai Penau Eleka Wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya di dalam nama Tuhan Yohanes, Tuhannya Sabelian, Tuhannya Trinitas, Tuhannya Saksi Yehova yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Adonai, Kurios kami,
majikan kami, penguasa kami, dan juru selamat kami. Amin. Haleluya. Jangan lupa di subscribe, di like. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Saya harus segera end meeting karena saya masuk kelas berikutnya. Haleluya. God bless you. Salam. God bless you semuanya. Jangan lupa doa fajar jam 5 dan jam 5 pagi setiap hari, dan besok jam 7 malam ada ibadah online. God bless you. Kemarin gue capek. Iya, itu